Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam ini di acara Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Ranai bersama saya Marisa. Pendengar dan pemirsa RRI Net, malam ini kita akan membahas satu topik, yaitu tradisi haul. Seperti apa tradisi haul ini? Langsung saja kita akan ikuti perbincangannya bersama rekan saya, Rudiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini kita bersama di Obrolan Budaya produksi RRI Ranai. Baik, dalam acara Obrolan Budaya malam hari ini kami akan mengangkat suatu topik, yaitu mengenal tradisi haul pada masyarakat Natuna. Nah, pendengar, kita ketahui bersama berbicara tentang haul, dan haul ini adalah peringatan yang dilakukan sekali dalam setahun untuk memperingati hari kematian seseorang. Nah, seperti apa tradisi haul yang dilakukan oleh masyarakat Natuna? Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama pertama Bapak Haji Wan Suhardi SE, beliau Ketua Adat Melayu LAM Kabupaten Natuna. Kita sapa. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Narasumber berikutnya yaitu tokoh masyarakat Desa Spompang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Beliau ini seorang ibu yang biasanya pada kegiatan haul bagian menghidang makanan, yang sangat paham dan mengerti tentang menu dan adab dalam menyajikan makanan ketika acara haul. Nah, kita sapa. Selamat malam Ibu Damna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat. Iya. Kayaknya suara Ibu kurang ini ya. Suara bagus. Baik. Malam ini kita berbicara tentang budaya haul nih Bu ya. Ya, kita ke Ibu Damnah dulu ya. Ya. Kita ingin tahu nih Bu, bagaimana dengan tradisi haul pada masyarakat Desa Spompang? Apakah masih terus dilaksanakan hingga saat ini atau bagaimana? Ada gorengan pisang itu kan untuk haul kan, gulai, sayur, apa-apa itu telur, nasi, lauk pauk lah, itulah kita untuk haul kan. Ulang tahun orang tua kita sudah meninggal itu. Itu berbicara tentang hidangannya Bu, kita ke pelaksanaannya dulu untuk di masyarakat Kabupaten Natuna, terutama di Desa Spompang ini masih dilaksanakan tidak sampai saat ini? Ada orang pakai, ada yang enggak. Ada juga yang tidak ya. Kira-kira kenapa seperti ini Bu? Enggak tahu lah kita, orang dah mau ikut lagi. Ada yang ikut masih, ada yang enggak. Ada yang masih mengikut atau ada juga yang tidak ya. Kalau menurut Pak Wan Suhardi sendiri bagaimana, seperti apa? Sejauh ini yang sempat saya amati, untuk di Bunguran Besar ini masih melaksanakan tradisi haul ini. Masih. Jadi cuman tinggal lagi cara penyajiannya atau cara penyelenggaranya yang berbeda-beda. Tapi masalah haulnya masih. Cuman ya kita tahu sekarang ini masih sudah banyak pemahaman baru tentang agama ini. Lalu mungkin ada juga yang beranggapan tidak perlu lagi dilaksanakan. Tetapi kalau sepanjang mereka adalah penduduk asli Bunguran, mereka asli orang lama, saya yakin dan percaya itu masih diselenggarakan. Karena hari ini saya orang masjid, saya sering diundang untuk haul, untuk diundang haul. Dan besok sudah ada cataran nih. Iya. Jadi karena adanya pemahaman baru gitu Pak ya, sehingga haul ini ada yang melaksanakan, ada yang tidak begitu. Mungkin mereka tidak mampu. Karena dalam Islam ketika kita tidak mampu kan tidak ada paksaan bagi kita untuk menyelenggarakan sesuatu. Dan sesungguhnya ketika kita membuat kenduri, haul dan segala macam itu pasti harus ada keikhlasannya. Dan dia harus punya, dan dia tidak boleh dipaksakan. Kalau dia punya dan dia ikhlas, itu akan lebih baik dan doanya insya Allah akan diterima. Tetapi kalau memang dia tidak mampu, ya tidak usah kita paksakan, daripada dia harus berhutang karena itu tidak penting. Ya tidak penting. Iya begitu. Untuk tradisi haul ini dilaksanakan dari
sudah turun temurun atau ada asal usulnya tuh seperti apa ini Pak? Oh, itu sudah turun temurun ya, dan selain itu memang dalam Islam pun diatur dalam syariatnya, itu jelas ada bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan ini boleh dikatakan wajib untuk memberikan ya doa atau mengirimkan doa kepada saudaranya yang sudah tiada itu, dan kita yakini bahwa doa yang kita kirimkan itu pasti akan sampai kepada arwah atau almarhum yang kita kirimkan doa itu. Tapi sekali lagi yang mendoakan itu, yang mengikhtiarkan doa itu tentu anak-anak mereka, keluarga mereka yang terdekat, ya bukan orang-orang lain ya, tapi keluarga mereka. Dan kenduri itu ataupun tradisi mengirimkan doa itu bukan hanya haul, bukan hanya 1 kali 1 bulan. Dimulai malam pertama, ada yang membuatnya 7 hari, ada yang membuatnya 3 hari. Ya, ada juga yang 3 hari kemudian hari ke-7, kan begitu, sesuai kemampuan mereka. Tapi kebanyakan mereka akan membuat mulai hari pertama sampai hari ke-7. Yang kita kenal makan nige berarti 3 hari, makan 7 berarti 7 hari, kemudian 40. Kemudian menyusul 100, hari ke-100, lalu muncul lagi 1 tahun, haul, begitu. Haul itu kan 1 tahun. Iya, 1 ya, tahun. Jelas haul itu bahasa Arab, ada dalam hadisnya, dalam syar'inya. Ya, kalau itu tidak diatur, tidak mungkin kita menyebutnya haul. Ya kan? Jawa juga menyebutnya haul. Dan itu tradisi seperti itu bukan hanya Melayu Bunguran, tetapi Melayu pada umumnya dimanapun. Dimanapun, entah dia di Kepulauan Riau, entah dia di Riau, entah dia Belitung, entah di Palembang, saya pikir sama ya, sama. Jadi haul ini tidak merupakan tradisi masyarakat Melayu Natuna atau tidak diadopsi dari budaya lain atau seperti apa? Tidak, itu real Melayu ya. Oh iya. Itu real Melayu. Kan Melayu identik dengan Islam. Semua tindakan perbuatan orang-orang Melayu pasti acuannya agama Islam. Pasti. Jangankan tradisi haul, tradisi mengirim doa, tradisi kita membuat baju kurung saja acuannya Islam. Misalnya kancing harus 5, melambangkan itu rukun Islam. Kantong ada 3, itu melambangkan ada 3 hal yang harus kita bawa dalam hidup kita. Semuanya kajiannya larinya ke hukum Islam. Hukum Islam ya. Jadi tradisi asli gitu Pak? Ya. Asli? Kita tidak bilang tradisi, itu memang bagaimana ya? Memang ada syar'inya, ada perintahnya, ada suruhannya. Kemudian ya kita sebagai orang Melayu yang mengandung Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mematuhi itu. Dan ini sudah dilaksanakan dari zaman dulu Pak ya, sampai dengan dulu. Sekarang. Bukan hal yang baru atau bukan hal yang lama ditinggalkan, bukan. Masih ada. Baik. Dan kita ke Ibu Damnah lagi. Ketika pelaksanaan haul ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana, langkah awalnya untuk menjemput masyarakatnya seperti apa, atau seperti apa nih Bu? Bisa dijelaskan? Pergi manggil gitu Bu ya, kalau sini menyebutnya Bu, manggil-manggil saudara gitu, masih dilaksanakan ya? Kita bisa tetangga ramai di rumah, kita bikin buat haul, itu macamnya Bu. Yang dijemput itu berapa orang biasanya Bu? Kalau kami di Sejuba 1 RT itu habis. Atau sesuai kemampuan. Kalau ekonomi nggak memungkinkan gimana Bu? Tergantung kemampuan. Kita mampu bikin, kita udah mampu jangan pikir. Nanti kita serik orang bilang kalau buat macam gini. Banyak orang bilang macam gitu. Tapi yang jelas ini masih dilaksanakan hingga saat ini Bu ya? Masih kalau di sana masih bikin. Iya baik. Kira-kira nih anak orang-orang zaman sekarang ini malam ini makan haul malam ini ya. Iya. Ada orang kemudian tadi saya kan bikin masak. Saya bilang kalau jam 1 saya dah bisa pergi ke sini lagi, pergi ke RI. Saya bilang. Baik. Kenapa sih Bu harus dilaksanakan makan haul begitu? Apa? Kenapa kita harus melaksanakan makan haul? Ulang tahun ya. Mengingat hari begitu Bu? Hari itu. Oh gitu Bu ya. Dan untuk pelaksanaan haul ini ada tidak ketentuannya Bu? Misalnya tanggal gitu Bu? Tanggal pelaksanaan haul gitu? Ada tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya, Pak Wansu ada yang menambahkan mengenai tanggal pelaksanaan? Kalau sudah ada tanggal, tak bisa bikin belum sampai tanggalnya. Dihitung dari tanggal meninggal dunianya seseorang ya, dan biasanya itu dihitung dengan bulan Islam. Kalender Hijriah bukan Miladiyah ya, karena kalender Hijriah itu pasti dia 2930 kan tidak ada 28. Makanya
kapan dia meninggal, misalnya 1 Syawal misal, maka haulnya ya 1 Syawal tahunnya akan datang. Nah, seperti itu. Yang jelas mengapa orang membuat haul, karena ya mulai dari malam pertama ke 7 itu menurut kajian fikih, kajian agama, bahwasanya dalam masa 7 hari itu jenazah itu mendapat fitnah yang luar biasa, ya kan, mendapat fitnah yang luar biasa, katakanlah mendapat ya siksaan yang luar biasa. Nah, ketika dia dikirimkan doa dengan harapan mudah-mudahan doa itu dapat mengurangi siksaannya. Nah, seperti itu ya. Begitu juga ya 1 tahun, ya 1 tahun berarti 1 tahun 1 kali. Pertama kita mengingat dia bahwa sudah 1 tahun ayahku meninggal, sudah 2 tahun ayahku meninggal. Nah, selanjutnya yaitu tadi kita mengirimkan doa tahunan kepada mereka. Nah, tadi ditanya bagaimana cara mengundang, menjemput orang. Kalau dulu memang ada orang khusus spesial tukang panggil, ya, juru jemput, juru jemput, ya. Tukang masaknya. Sekarang ya sudah. Tuan rumah sudah mudah, datang ke masjid, bilang dengan pengurus masjid, Pak nanti malam ke rumah ini, ya sudah pengurus masjidnya menyampaikan. Kalau dulu memang ada juru panggilnya, ada juru panggilnya. Dan kalau di kampung-kampung itu memang betul kata Ibu Damna tadi, 1 RT memang dihadirkan. Tapi sekali lagi sesuai kemampuan si tuan ekonomi rumah. Kita mampu, tidak harus dipaksakan 1 RT. Kalau dia memang mampu 1 dulang, ya 1 dulang. Nah, jadi menyebutnya begitu. Nanti tolong bawa orang masjid untuk 4 dulang. Nah, berarti kalau 4 dulang sudah kita bisa hitung 4 kali 4 berarti 16 orang kita bawa kan. 16 orang. Ya, karena 1 dulang ini ada 4 orang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi intinya kenapa haul ini perlu dilaksanakan karena intinya ingin memberikan doa kepada orang yang meninggal. Untuk meringankan, ya kan sesungguhnya kita di alam kubur kan akan mendapatkan sisa-sisa sesuai dengan amal ibadah kita lah, begitu ya. Maka tujuannya seperti itu. Kalau memang amal ibadah kita bagus, ya insya Allah kita juga tenang di sana. Tapi bukan berarti dengan dia sudah baik beramal ibadah, keluarganya tidak perlu mengirimkan doa. Sesungguhnya ketika kita sudah meninggal kan kita tidak bisa lagi beribadah. Ya, tidak bisa lagi beribadah. Kita hanya bisa beribadah di dunia ini, ya kan? Kata Al-Qur'an surah Al-Mulk katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sengaja aku ciptakan hidup dan mati itu supaya aku tahu siapa di antara kamu yang baik dan buruk amalnya. Nah, artinya berbuat baik ketika hidup. Ketika sudah meninggal tidak bisa lagi, kita tidak bisa lagi. Makanya siapa yang bisa? Ya anak-anak yang ditinggalkan, yang bisa berbuat baik. Nah, dia kirimkan doa, itu tujuannya. Seperti itu. Maka diadakan haul ini Pak ya. Oh iya, mengenai tanggal pelaksanaan Pak, misalnya meninggal 1 Syawal tadi kan. Misal 1 Syawal Idul Fitri ya, kita ubah sajalah 3 Syawal lah, 3 Syawal. Misal 3 Syawal. Misal. Terus di haul tahun depannya berarti 3 Syawal. Lagi ya. Pak, misalnya geser sedikit Pak, misalnya tanggal 5, 6 boleh nggak Pak? Boleh saja, boleh saja. Saya pikir tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Cuman terkadang orang ingin mengingatkan selalu pasti pada tanggal yang tepat itu. Tapi seandainya mungkin dengan kesibukan dia, lupa bisa juga. Atau lupa, ya bisa-bisa saja dia laksanakan 1 minggu setelah itu. Atau bahkan bisa begini, ibu meninggal, ayah sudah meninggal. Loh, biar mudah, biar tidak terlalu berat beban dia untuk membuat kendurinya, mungkin dia gabungkan saja, dijamak saja doanya. Ibu dan ayah bisa saja disatukan kalau memang dia mau buat. Ya, itu pun kalau memang jarak antara meninggal ibu dan ayah tidak terlalu jauh. Ya, kalau dekat apa salahnya? Kalau hanya beda 2-3 hari gitu. Tapi kalau sudah beda 5 bulan, ya tidak usah lah bikin berbeda ya. Ada juga ketentuannya Pak ya? Ketentuan anunya apa? Jarak harinya gitu? Tidak ada ketentuan, itu tergantung kita. Yang jelas kalau beda 5 bulan kan sudah terlalu jauh ya. Sudah terlalu jauh yang ditinggalkan. Ya, baik, baik, itu tentang pelaksanaan haul ini Pak ya. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam yang dilaksanakan dalam tradisi haul ini? Ibu bisa dulu apa aja kegiatan selama kegiatan selain makan, doa, apalagi di sana ada lagi tidak? Yang kegiatan lainnya? Ya makanan haul tadi. Ada kegiatannya, dua syukuran apa-apa bikin. Anak lepas selesai kuliah dibikin buat syukuran. Oh gitu. Iya. Baik. Pak Wan Suhardi mau nanya lagi, ada tidak bedanya ketika sedekah makan, memberikan haul, mengadakan haul dengan acara syukuran biasa, misalnya syukuran selamatan seperti Ibu Damnah tadi, misalnya anak lulus kuliah,
Ada tidak bedanya, Pak? Bedanya doanya. Doanya. Ya, doanya. Kalau doa selamat hanya doa selamat yang dibacakan ya. Tapi kalau doa haul ada doa haul memang Ada doa haul. yang doanya memang dikirimkan kepada arwah yang sudah meninggal dunia itu. Dan memang disebutkan namanya, misalnya Polan bi Polan, kan gitu kan disebutkan dalam doanya itu. Summa ila ruh Polan bi Polan. Nah, jadi disebutkan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika nama arwah itu kita sebutkan, maka dia akan mendengar. Mendengar. Sesungguhnya hubungan kita dengan yang sudah meninggal bukan berarti terputus. Masih, kalau seandainya kita punya orang tua sudah meninggal, lalu kita sebagai anak berkelakuan tidak baik, orang tua juga akan merasakan sakitnya karena kita. Makanya ketika kita sebagai anak, anak, maka berbuat baiklah ketika ayah kita sudah meninggal. Karena ketika kita berbuat jahat, berbuat buruk, ya orang tua kita juga akan menerima pahala buruknya, dosa buruknya ya, dosa buruknya. Begitu juga kalau kita berbuat baik, kita membaca Al-Quran, kita ya beribadah dengan baik, insya Allah pahala baik yang akan diterima oleh orang tua kita juga, termasuk mengirimkan doa untuk orang tua kita. Dan itu kita harus yakin benar itu iya. Kan bahwa misalnya ketika seseorang meninggal dunia ada 3 hal yang masih tidak terputus, yang lain semua terputus. Yang pertama itu tadi doa anak yang soleh, kan gitu, akan bisa diterima oleh orang tuanya. Nah seperti itu. Begitu sebaliknya, kalau dia berbuat jahat terus, melakukan keburukan terus, ya orang tua juga menerima buruk ya, akan menerima buruk ya. Itu masalah haul itu sendiri. Iya, jadi bedanya di doanya, Pak ya. Ya doanya beda. Pak, kalau kita gabung, Pak, misalnya pas anak kita mau kuliah ataupun kita pas bisa aja. Sangat bisa. Doa syukuran, nanti doa haul. Nanti dia mau tepung tawar lagi, anaknya baru melahirkan, ya tinggal siapkan air saja, tepung tawar lagi. Bisa saja, tidak harus bikin 3 kali acaranya. Ya kan, bisa saja kita gabungkan. Kalau urutan baca doanya, Pak, ada aturannya nggak? Misalnya doa haul dulu karena ada tidak? Biasanya kalau ada tepung tawar, ya dia tepung tawar dulu. Ya. Kalau doa haul dengan doa selamat biasanya disatukan saja, disatukan. Tapi dalam doa yang panjang-panjang itu sudah ada doa selamatnya, sudah ada doa haulnya, ya disatukan. Kalau misalnya ada orang 5, ya sudah dijamakkan, ya kan, dijamakkan Allahumma fir lahum. Kalau sendiri Allahumma fir lahu. Kalau dia perempuan Allahumma fir laha warhamha. Kalau dia banyak kan orang sebutkan Allahumma fir lahum. Nah, seperti dia banyak nenek kita, kakek kita, ibu kita, ayah kita. Nah, jadi doanya jamak namanya itu. Pak, kalau untuk pelaksanaannya, Pak, ada tidak bedanya sekarang dengan dulu? Kalau untuk di Rane Kota masih ada tak dalam bentuk penyajian makanannya, ada tidak bedanya? Ada, masih ada. Tapi hari ini memang sudah kebanyakan menggunakan prasmanan. Ya, prasmanan orang alasannya ingin mudah. Padahal ini kan ada maknanya bagi orang Melayu, kan begitu menggunakan. Pertama, kalau menggunakan dulang seperti ini, kan harus banyak talamnya. Kemudian ya dihidangkan, jadi banyak kerjaan mungkin ya. Agak repot, Pak ya. Ya, sebenarnya tidak repot juga ya. Sebenarnya tidak repot. Cuman orang tidak mau saja. Kalau prasmanan tinggal taruh di meja sudah. Pak, tapi kalau kita lihat dari adab kesopanannya dalam penyajian ini gimana, Pak? Kalau saya lebih memilih yang pakai dulang. Kenapa, Pak? Saya memilih pakai dulang? Kalau pakai dulang kan doanya bersama, makannya bersama. Kalau prasmanan doa bersama, makanya antri. Kan ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada yang sudah siap makan, bahkan ada yang belum. Ada yang sudah mau pulang, ada yang masih baru makan. Kalau dulang sekaligus nah itulah lambang silaturahmi. Kita berdoanya bersama-sama nih. Nah makanya kenapa harus berbeda, ya toh? Nah hidangannya sama nih. Bahkan ada kelebihan. Orang kampung sudah siapkan ini. Kalau ini apa yang kurang, gulai kurang, dia tambah gulainya. Nasi kurang, dia tambah nasinya. Kalau prasmanan, kita kan malu mau ngambil di sana berdiri lagi, ya kan? Kita akan malu kan. Tapi kalau dulang, ya apa yang kurang, Pak? Oh gulai, gulai tambah gitu. Bahkan dia tidak tanya lagi, nampak gulai kurang, dia langsung tambah gulainya. Gitu. Orang yang sedang duduk makan tidak mungkin dia merasa malu untuk nambah, kan tinggal ambil saja nasinya. Tapi coba dia harus berdiri ke meja prasmanan, rasanya pasti malu. Nah jadi kalau segan ditanya, gitu, Pak. Segan. Kalau ditanya saya mana yang lebih baik, menurut saya memang pakai dulang lebih baik.
Ya, dan Melayu mengajarkan seperti itu, biar kita merasa bersama, bersilaturahmi, kita kekeluargaan. Nah itu dia. Ada nilai kebersamaannya Ya, gitu itu Pak, dia, bisa diambil. nilai kebersamaan gitu, nilai kekeluargaan. Sunnah Rasul juga mengajarkan kita makan bersama-sama, kan gitu. Melayu pasti mengacu ke sana. Kita makan bersama-sama. Berarti satu dulang ini apa yang ada di dulang kita akan nikmati bersama-sama, ya kan? Ya. Tidak ada satu pun yang dibedakan, sama. Nah itu dia. Baik, Bu Damnah, ketika menyajikan makanan dalam bentuk dulang ini untuk kegiatan haul, ini biasanya penyajiannya ada beda antara misalnya kaum ulama, Pak Haji dengan anak-anak, ada tidak bedanya dalam penyajian? Ada bedanya, anak kecil sama anak kecil, anak besar sama orang besar, tak boleh campur sama orang kecil. Bikin kalau makan hall, dulang kami bikin sampai 15 dalamnya. Tidak mau makan macam di Bapak bilang di apa tadi? Prasmanan tadi. Kalau saya tak mau, belum, orang tua saya tak mau. Kalau macam gitu saya tak mau. Itu orang ada pesta makan macam gitu kan. Kalau syukuran tak apa-apa. Kalau hall ni kalau dapat jangan dulu. Kalau dapat. Ibu biasa bikin misalnya per acara haul ini berapa dulang, Bu? Kalau rumah saya 15 dulang. Dulang kali 4, 60. Itu tak cukup, tambah lagi. Iya, baik. Ini biasanya nih Pak, ada tidak? Ya, ada sendok sayur yang sendok sayur masuk dalam, masuk asam. Itu dulang yang pertama untuk imam-imam yang makannya. Baik. Kan imamnya berdoa. Iya, betul. Pak, ya betul kata Bu Damnah, ini di masyarakat kita ini ada spesialnya kalau dulang yang pertama tuh Pak nggak boleh diganggu gugat. Enggak itu boleh. Harus untuk orang yang pembaca doa gitu. Gimana Pak? Ya itu tadi. Kalau prasmanan yang ngambil nasi dulang belum tentu imam yang baca doa, belum tentu. Iya. Tapi kalau yang pakai dulang udah disiapkan ini dulang yang untuk para imam yang membaca doa. Biasanya tradisi tapi ya, itu diberikan asam dan garam. Itu tradisi tapi itu tidak syar'i ya. Tradisi kita Melayu di Bunguran ini, dulang utama itu dikasih asam garam saja. Yang lain sama. Yang lain berikut. Nah, kemudian ada lagi etikanya. Misalnya dalam sebelum mulai makan, udah Pak silakan makan. Nah, orang yang tertua di situ dia yang membagikan piring ini sebenarnya. Itu adatnya. Ya, tapi terkadang sekarang kan masing-masing mengambil. Sebenarnya itu tidak dianggap tidak beretika lah, tidak kurang sopan. Nah, seharusnya orang tua yang mempersilahkan, oh dia membagi piring ini. Nah seperti itu. Nah itu tata cara. Kalau kita ingin melakukannya itu sangat baik. Itu yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ya, orang mengajarkan ada orang yang dihormati, ya gitu. Yang muda dihargai, yang tua dihormati. Nah seperti itu. Jadi bukan berkelas-kelas, bukan ya, tapi etika kita berperilaku sehari-hari sudah diatur dalam budaya Melayu itu sendiri. Ya begitu. Jangankan untuk masalah makan, kita lewat saja di depan orang tua yang lebih tua, kita harus menundukkan kepala. Jangan seperti itu kan sudah diatur semua. Tapi hari ini kan sudah banyak yang tergerus ini. Ya sudah banyak tergerus itu. Apa penyebabnya Pak? Penyebabnya ya modernisasi lah ya. Hari ini media di mana-mana bisa ditonton, media sosial, media mainstream ya. Orang mengira yang di luar itu lebih baik karena dia tidak pernah mempelajari yang di dalam. Tapi kalau dia mempelajari yang di dalam, sesungguhnya yang di dalam itu lebih beretika, lebih terhormat, lebih punya nilai sebenarnya. Ya, prasmanan juga yang dari luar. Ya nggak gitu, dari luar, tapi mereka merasa praktis. Coba pakai dulang, saya bilang tadi talam lebih banyak, tudung saji lebih banyak, kan gitu. Hari ini orang menggantikan tudung saji dengan koran. Sebenarnya itu tidak tradisi kita. Ya, sesungguhnya koran itu kan ada tintanya. Sebenarnya itu racun ya bagi kita makan koran. Tapi ya karena orang tidak punya, orang pakai koran. Sebenarnya tidak. Makanya orang-orang tua dulu di rumahnya pasti tersedia banyak talam, pasti tersedia banyak tudung saji. Rumah kita tidak ada, dan termasuk rumah saya tidak ada tudung saji. Seperti itu. Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di rumah Ibu Tiagi, warga Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dan pendengar, saat ini kita akan menyaksikan bagaimana tradisi makan berdulang
dalam kegiatan haul daripada keluarga Ibu Tiagi ini. Baik pendengar, kita saksikan tradisi makan berdulang dalam doa haul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kakak pakai haru deka. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Summa ila ruh ila batin nabi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah wallahul rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa hum la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yahuduhu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la nusi sana'an alaika kama sanaita ala nafsi falakal hamdu fasatadu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa biha jamil ajal wa tubal yabuna biha sulqiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat tarfa'una biha ala darajat. Allahumma usil sawaba ma taluna min kalamikal qadim wa ma udipa ilahi minaz zikri wa tahlil wa tasbihi hadatan holisah wa rahmatan khosatan nazilat wa wasilah muqaddimuhu wa nubihu ila rotil basirin nazir asirajil munir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin salawatullah alaihi wa alaihim ajma'in summa ila arwah azwajihi wa ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in summa ila arwah a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wa qurra'i wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddisin wal ulama'il amilin wal awliya'i was solihin summa ila arwah ahlil ma'la wa subaikati wal baqi wa amatil muslimin min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in summa ila ruh ijtama'na hahuna bisababihi wa ta'ala Qur'anil azim min ajlihi. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa afu'anhu ya rabbal alamin. Allahumma anzil fi qabrihi rahmata wal wan nur wal bahjata wa rayhan wa surura min yaminna hadza ila yaumil ba'si wan nusur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma anzil rahmata ala ahlil qubur. Allahumma anzil rahmata ala ahlil qubur. Allahumma anzil rahmatal maghfirah ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayi'at wa dakhilhumul jannata ma'al abai wal ummahat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma la taj'alillahumma bina wala ma'na wala mayyad wala syaqiya wala marduda wala mahmuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa abdullu sholati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sailin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wa hum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dzurrina wa barakatina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi sudah kita saksikan bersama makan berdulang, tradisi haul yang dilaksanakan di Natuna. Dan pendengar, kita tadi bersama dalam haul yang diselenggarakan oleh Ibu Tiagi, warga Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna, yang melaksanakan haul orang tua beliau yang diselenggarakan kali ini. Dan pendengar, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara tradisi makan berdulang haul yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna. Kami kembali ke studio. Baik, dan untuk penyajian ini kan sudah ada lauk pauk ya, sudah ada lauk pauk juga, ada tata cara penyusunan ada juga Bu ya. Ya, tata cara penyusunannya juga ada, tidak boleh sembarangan. Ya, dan masalahnya kan telur sama gulai itu dekat sama pisang, ini kan berpisah ini. Iya, baik. Kita itu langsung salah. ke penyajian aja boleh Bu ya? Iya, kita langsung ke penyajian saja. Untuk penyajian dulang ini, silahkan Ibu dijelaskan aturannya bagaimana Ibu? Susunannya silahkan dijelaskan aja, nggak apa-apa. Telur misalnya, Telur dekat sama gulai, pisang, telur dekat itu dengan pisah. 1 gulai, 2 telur, 3 pisang. Itu baru. atau disusun aja Bu, nggak apa-apa, dibuka aja. Oke, kita susun aja ya. Iya. Nggak apa-apa, kita susun aja. Iya, oke. Oh, ini terlalu ini ya. Ini kayaknya udah modern Pak ya. Tutupnya salah ini. Tutupnya Salah. tudung saji nih. Aturannya tudung saji ya, tutupnya Pak? Sekarang plastik ya. Pakai itu pisang pun apa-apa. Ya, harusnya tudung saji tadi ya. Kalau di Sejuba ini masih pakai tudung saji nggak Bu dalam penyajian Masih. ini? Ada masih pakai. Ada masih. Kira-kira kenapa Pak orang sekarang ini kami jarang ini- menggunakan tudung saji? Apakah tudung saji ini sulit untuk didapatkan? Tidak ya, banyak masih orang yang bisa membuat tudung saji. Tudung saji dari pandan ya. Dan banyak orang kita yang mampu membuat tudung saji itu sendiri. Dan ya cuman kita tidak mau menggunakannya saja ya. Iya. Kita tidak mau memilikinya saja. Tapi kalau masalah keterbatasan tudung saji ya tidak. Ya, banyak sekali. Yang agak sulit mungkin ini ya, talam. Talam. Mungkin ya, tapi saya pikir masih ada juga. Sekarang kan kebanyakan menjual talam plastik. Iya, Tidak iya, ada yang betul. dari Pasti tahan kalau masuk ini. ya, dulu lagi talamnya dari tembaga. Tembaga. Tembaga, ya. kayak kerajaan gitu Pak ya. Ya, talam tembaga. Mungkin sekarang udah jadi barang antik Pak. Iya. Kalau punya talam tembaga berarti orang berpunya dulu. Iya. Pasti itu. Baik. Nah, Bu silakan Bu, penyajiannya seperti apa urutannya? Ya, ditukar sudah. aja udah. Pertama dulu apa Bu? Sama Pisang, gulai. Telur itu pisang. Oh, Itu lauk pauknya berikut sama orang lain. Oh. Ada mie, ada apa masuk situ, tak apa-apa. masalah Cuma yang ini jangan ya, pisah. Masalah lauk ini tergantung kemampuan Tergantung yang membuat kemampuan. kenduri ya. Kalau memang dia mampu membuat lauk yang lebih dari ini itu tidak ada masalah. Ya, tapi hitungannya memang ganjil kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini yang khas nih untuk Pulau Iya. Bunguran nih. Baru mau yang nanya. khas ini pisang kicol ya. Kalau Pisang kicol. orang Bunguran Kalau kita menyebutnya goreng itu, pisang orang kicol. sudah meninggal itu berbau di dalam kubur. Ya, pisang kicol itulah. ini Pisang kicol itu kalau tak bisa ini tinggal. pisang awak ya, Pisang awak, pisang yang lain tak digoreng tanpa menggunakan tepung. Nah, jadi pisang tok digoreng. Dan saya sangat menyukai pisang kicol. dan sepertinya ini kurang kicol loh Pak. Ini pisangnya kurang kurang masak. Kurang masak. Kurangnya masak. pisangnya kurang masak ini. Ya. Selalu ada khas apa pisang dengan telur Ya. dadar kayak gitu Pak.
Yes, ini selalu ada, ya selalu ada. Jadi begini, banyak orang yang tidak tahu ketika dia mengambil nasi, lauk pauknya pisang juga dimasukkan karena dia pikir ini lauknya. Ya, padahal ini pemanis mulutnya, kan gitu. Cuci mulut gitu, Cuci Pak. mulut. Nah, sekarang persoalannya cuci mulut kapan? Setelah makan atau sebelum makan? Ya, orang menganggap cuci mulut ya memang setelah makan. Iya. Sebenarnya kan sebelum makan cuci mulut juga kan. Ya, dicicipi yang manis ini kan gitu. Baik. Ya. Iya. Mengenai lauk pauk, ada juga ini kalau masyarakat Melayu nih khas juga nih Pak, gula kari ikan ya. Serah kita ikan ke daging, serah kita. Ya, kalau dia punya kemampuan daging, silakan daging. Kalau kita daging mampu, ayam. ada mampu enggak. Ya, daging ayam boleh, daging sapi boleh, ya, kambing juga boleh. Cuma yang ini jangan tinggal. Tergantung kemampuan. Dua Ya, ini aja. telur biasanya begitu. Ya. Kalau menurut Ibu kenapa nggak boleh tinggal tuh telur sama pisang? Orang tua tadi. Nah, itu tradisi. Kalau kita goreng ini kan Itu sudah hanya bau tradisi. dia. Tidak ada dalam syar'inya. Iya. Ya, kalau kenduri haulnya syar'i. Iya, Tapi betul. kalau makanan Penyajiannya. ini tradisi, ya. Tradisi. Jadi orang yakin, oh kalau goreng pisangnya akan berbau di alam kubur. Ya itu kan tradisi saja. Ya, telur juga begitu. Ya. Sementara menurut saya ya sekali lagi itu tradisi. Dan yang penting orang makan dengan senang hati dan kita memberikan dengan Kita ikhlas. beri ikhlas. Itu yang penting. Ya. Tidak ada makna-makna tersendiri gitu Pak ya, dari menu-menu ini nggak ada ya? Tidak lah, kan makanannya bisa berbeda-beda nih. Mau ngasih sate juga boleh. Kan? Tidak apa-apa. Yang penting doa gitu Pak. Ya, doanya yang kunci. Ya, kunci utama adalah doa. Bahkan kalau orang yang tidak mampu, dia ingin mengirimkan doa kepada orang tuanya, haul misalnya, ya dia buat kue saja, kasih kue saja. Itu hanya kemampuan dia. Iya. Kenapa tidak? Ya ada tidak pernah memaksa dia harus membuat seperti ini. Iya. Tapi kalau dia mampu apa salahnya? Nah, seperti itu. Baik. Mau nanya lagi nih Pak, biasanya per dulang ini berapa orang? Ini berbeda-beda ya. Ada Kalau Melayu kita 4 orang. 4 orang. 4 orang. Kita 4 orang. Kalau saya tidak salah informasinya, bukan informasi yang pernah saya tahu, di Belitung, Melayu Belitung juga 4 orang. Tapi di Bintan dia hitung 5 orang karena harus hitungan ganjil. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kebanyakan 4. Jadi disediakan piring 4. 4. Ini juga empat sudah ada piring. ya? Sudah, Satu tutupnya. Tutupnya. Tutupnya Oke. ya 4 orang. Ya. Nasi pakai nasi putih gitu Pak ya? Iya. Kenapa 4 orang? Pertama tidak sempit ya. Kalau 5 orang kan sempit ini. Ya, tapi kalau 4 orang tidak sempit. Tapi misalnya ternyata dihitung-hitung ada orang yang belum dapat dulang. Iya. Nah, biar dia tambah di dulang yang 1 4 orang ini, minta tambah piring saja. Nah, itu bisa seperti Sah-sah itu. saja, Pak, ya? Tambah saja. Itulah silaturahmi. Ya. Serunya kebersamaan Iya, Pak ya? Kebersamaan. Ini juga ada apa air minum Air gitu minum, Pak? ya. Apa air cuci tangan gitu? Ini Iya. zaman sekarang masih pakai ini Bu? Ya, Nih, masih. Ini nih. Pakai cuci tangan masih. Masih. Kan kita Melayu tidak makan pakai garpu. Oh iya. Pakai sendok, dan syar'inya juga Rasul mengajarkan kita makan pakai tangan karena di tangan ini ada sejenis bakteri yang bisa cepat menghancurkan makanan-makanan yang kita makan. Ketika dia masuk dalam perut akan terbantu ini lambung kita mengolah makanannya karena sudah ada bakteri penghancurnya di sini. Oh ada manfaat tersendiri makan pakai tangan gitu Pak Makanya ya? Rasul mensyariatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita makan pakai tangan. Tapi hari ini kan orang pakai sendok. Iya. Ya kan? Nah, kalau di sendok ya tidak ada bakteri penghancur itu. Mungkin ada bakteri lain kalau dia kotor. Ya, makanya kita sebelum makan disunahkan untuk mencuci tangan. Kita ya makan pakai tangan. Kalau ikut sunnah Rasul lagi hanya 3 jari saja kan? 3 jari ya, tapi ya sudahlah. Kalau kita makan mau pakai genggam juga tidak masalah ya. Tapi sunahnya kan 3 jari ambil makan. Nah, seperti itu. Ada manfaatnya, ada gunanya. Ada manfaatnya dari Ya. segi medis juga Pak Ya, ya? ya. Oke. Baik, nasinya nasi putih ya? Nasi putih, Ya, ini nasi nasi putih. dagang kayaknya Ini ya. kayaknya nasi dagang nasi ya, Pak. lebe ini. Tapi sah-sah saja Pak ya? Tidak cocok dengan gulanya ya. Tidak cocok dengan gula. Iya. Ya. Oh, oh.
Ya. Lari ke selera Tapi nih, Pak. bisa lah kalau ikan kari ini bisa lah nasi lebur. Oh iya, bisa masuk, lah ya. Pak. Bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Iya, Ya, iya. disesuaikan saja. Jangan nanti gulai ini pakai nasi goreng, ini kan tidak cocok. Oh ya, cocok. Tapi pada umumnya yang sering dilakukan itu ketika ada haul ini nasi putih biasa, Pak ya. Nasi putih biasa. Nasi putih Kalau biasa. andai kan pun mau memakai nasi ini pun tidak ada masalah. Bahkan ada orang menggunakan ketupat, tidak ada masalah. iya, Banyak yang membuat ketupat saja, ya kan? Ketupat pakai gulai Ya, merah tuh. kalau biasanya kalau kami di Rana itu sekarang ini kalau subuh-subuh kendurinya, orang pakai ketupat. Mengapa? Ketupat kan bisa dimasak tadi malam. Iya. Kalau nasi kan harus masak jam 2 subuh dia. Nah, dia masak ketupatnya sudah malam, subuh orang pulang subuh tinggal kenduri. Nah, makanya orang pakai ketupat. Oh begitu. Agak lebih praktis, Pak. Apalagi subuh-subuh nggak Ya, terlalu sibuk. ya, ya. Oh iya. Bu, mau nanya lagi, menu-menu ini boleh ditambah, Bu? Kalau seandainya kita makan nih kurang, boleh nggak ditambah? Boleh. Boleh. Kurang Katanya, gulai, tambah gulai cuma telur ni bilang jarang ditambah. katanya nggak boleh. Kenapa, Bu? Atau untuk irit Kalau alasannya ini itu gimana? boleh, itu boleh, nasi boleh. Yang ini jarang orang tambah. Katanya tak boleh tuh Kena ditambah. yang buat sedikit, kalau bawa banyak tak apa-apa. Buat sedikit tak bisa. Ini menambahkan Pak kabarnya ini Kurang kalau pisang telur dia nggak suka boleh makan. ditambah. Nah, kalau bawa banyak tak apa-apa, buat dikit tak bisa. Untuk orang lagi. Oh, kenapa menurut Bapak? Atau karena untuk lebih irit telurnya, Pak? Iya. Atau gimana? Ada tuh di masyarakat seperti itu, Bu. Kalau pas ada acara, telur nggak boleh tambah katanya. Kalau ini saya tidak mengerti. Ya, menurut saya semua bisa ditambah kalau dia punya. Iya, Kalau punya tidak banyak punya, ya bisa, jangan kalau ditambah. punya dikit tak bisa Ya, tambah. sama, yang lain-lain juga begitu. Kalau dia juga punya stok, ya nggak usah nawarkan untuk ditambah, ya kan? Ya sekali lagi yang menikmati hidangan tidak pernah memaksa orang untuk menambah. Ya yang jelas yang datang itu ikhlas, yang memberi ikhlas. Ketika dia datang ikhlas, apapun yang diberikan dia makan dengan ikhlas juga. Ya ketika semua sudah ikhlas, maka ya harapan kita, doa yang kita sampaikan tadi betul-betul diterima oleh Allah untuk almarhum. Kita orang yang bikin kita kirim hall ni ke memanglah doanya. sedekah. Kita sedekah makan semua masyarakat. Ya. Baik. Jangan kalau kesah, aku tak bisa. ya. Itu tak boleh. Ya. Oh iya. Duit saya 1 juta. Bikin hall orang tua tadi habis 1 juta. Kalau aku tak bikin hall orang tua tadi dapat aku beli baju. Itu tak boleh. Tak boleh. Lari ke kurang ikhlas, Pak ya. Bermaaf-maaf tak boleh. Tidak ikhlas tu dah bisa. Kalau ikhlas satu ini pun cukup. Ya cukup. Iya, itu Ambil satu cukup. imam cukup. Yang penting berdoa. Doa kena anak tak pandai berdoa sama orang tua. Kalau anak pandai sama orang tua, tak apa-apa. Iya, baik. Sekarang istilahnya minta didoakan, Minta didoakan. kepada orang yang dianggap lebih Paham, kan gitu. Baik. Selain acara makan-makan, doa, nggak ada cara lain lagi, Pak, dalam pelaksanaan Kalau haul kita ini? tidak, paling kita berbual-bual sebentar, setelah itu ya sudah assalamualaikum lah, ya sudah selesai, ya gitu. Tidak ada lain-lain lagi yang kita lakukan. Pak, ada juga sekarang nih Pak yang acara haul ini kadang dibawa orang masjid aja gitu loh Pak. Kalau Boleh, dulu-dulu kan boleh. saudara-saudara satu kampung tuh kan Ini- diundang gitu. Nanti gimana tuh? Ya, ini masih kurang ya. Biasanya juga orang siapkan air manis ya. Iya, Ditambah air teh atau kopi. Ah, kopi ada, ada pilihan kue. lah. Jadi biasanya dibikin ada Iya. teh, ada kopi. Biasanya itu teh di kopi diantar kemudian. Oh, Nah, kue juga begitu diantar. ada 2 sesi gitu Nah, Pak. maka ada 2 seri. Setelah ini selesai, diangkat dulunya orang lagi mengantar lagi Kue. teh, kue. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi ketika dia mampu. Ya, mampu, Ketika tak dia tidak mampu dah. tidak ada masalah. Kasih Cukup aja ini peti saja sama ini, sudah. cukup. Ya, kalau dia mampu ya sudah. Terkadang dia sekaligus menghidangkan ada kue, langsung ada teh sebelahnya. Cuma sekali lagi kalau langsung dimasukkan kan menggunakan tempat yang agak Tempat lebar. banyak, Nah, sementara mungkin ruangan rumahnya terbatas. Tapi kita perlu tahu bahwa rumah orang dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu pasti ada ruangan yang sangat lebar. Tujuannya kalau buat ruangan yang lebar itu untuk kenduri. Iya. Pasti untuk kenduri. Ya, tapi kalau sekarang kan ruangannya sudah kecil-kecil semua. Ya, kan makanya harus prasmanan lah. Prasmanan untuk menghemat ruangan. Tidak cukup untuk menyusun dulang ini. Jadi orang tua-tua pasti membuat rumah ada ruangan besar, ruang tengah itu pasti besar. Tujuannya hanya untuk kenduri. Oh iya baik. Bu, di Sejumah sendiri Bu, di tempat tinggal Ibu, ya penyajian ini tadi kan Pak Wan Soehardi juga sampaikan tadi ada yang 2 sesi makan nasi, nanti makan kuenya lagi sesi berikutnya. Itu masih dilaksanakan atau Masih ikut.
Atau yang model sajian langsung kuenya Ya, gitu. sudah antar yang ini. Selesai. Itu makan kue lagi. Nah, itu air manis. Kuenya ada yang khas Orang lagi. kalau sekarang ini orang berdoa dulu. Sudah Ya. berdoa baru makan nasi langsung sama kue. Ya, ada kue khas namanya kue pasong. Kan itu pasti Ya. ada. Itu 40 makan hari, 7 kalau pasong itu pas- makan kuat. Kalau kuat tak ada pasong. 40 biasanya bikin pasong. Ya, pasong, Ada tupat, kasih tebu apam. lagi. Apam, tebu, Apam. pisang. Ya, itu khas itu. Itu masih dilaksanakan sampai saat ini Pak ya? Masih pakai. Tebu, pasong, Pisang, Sama pisang, ya pisang. pisang, Pisang 40 hari ya. apam, Ya, apam, ya. tupat. ketupat gitu. Iya. Tupat bisa. Itu untuk 7 hari. Ah, 40 7 kalau hari. lah bikin makan 40. 7 dan 40 tak buat pun tak apa-apa. Kena makan 7 itu kita mau kasih orang baju. Ya. Beri celana, jelebab misalkan umpamanya. Kelengkapan pembaca doa dan pembaca jenazah, Orang mandi jenazah tadi. Ya. Nah. Jadi kue-kue itu ada khasnya Pak ya, ketika ada disajikan apam, tebu, berarti orang ini 40 hari, 70 hari itu. Tapi kalau haul ini enggak lagi gitu ya. Ya, tak ada lagi. Saya itu biasa. sangat lama di Pulau Penyengat 13 tahun. Tapi tidak ada pasong. Tidak Iya, ada kue pasong. tidak ada pasong. Di ada pasong pasong. itu betul-betul tradisi kita. Natuna? Mungkin Pulau Bunguran lah saya bilang dulu ya. Kalau Natuna mungkin salah-salah nanti Serasan Iya. tidak, saya tidak tahu. Sangat luas, Tapi kalau Bunguran pasti ada pasong. Dan kalau orang-orang kita, orang Bunguran yang sudah lama tinggal di luar, dia akan tanya, masih adakah pasong itu? Masih. Nah, ternyata masih ada. Jadi kalau Melayu-Melayu lain tidak ada kue pasong. Nah, seperti Oh gitu, ada khasnya Pak khas ya. itu, ya, spesifik gitu. Oke, Ya. oke. Baik Pak, mau tanya lagi nih Pak, apakah tradisi haul ini perlu kita pertahankan dalam masyarakat Melayu kita? Sangat perlu ya. Pertama tadi syar'i, kalau sudah syar'i diajarkan oleh Rasulullah, kenapa harus kita buang? Ya kan gitu. Kita mengaku umat Rasulullah tapi kita meninggalkan ajaran Rasulullah. Ya, jelas itu dari segi agama. Kalau segi budayanya ya sangat perlu untuk silaturahmi. Ya, kemudian ya untuk bersedekah. Agama juga mengajarkan kita bersedekah, memberi makan orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat perlu jawaban. Sangat perlu dipertahankan Pak ya. Baik, baik. Pak, sekali lagi nilai apa nih Pak yang bisa kita ambil dari pelaksanaan haul ini selain bisa mempererat silaturahmi, apalagi Pak yang bisa kita ambil dari tradisi ini? Ya saya pikir ya mengirim doa tadi ya itu ya. Silaturahmi, mengirim doa, ya sudah. Ya itu saja saya pikir, tidak ada yang lain ya. Baik, baik. Baik pemirsa RRI Net, kita sudah berada di penghujung acara obrolan budaya untuk malam hari ini, dan untuk closing statementnya kita ingin tanya lagi nih kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna, Bapak Haji Wan Suhardi, terkait dengan tradisi haul masyarakat Natuna ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa RRI Net dan terutama untuk yang biasa melaksanakan budaya haul ini Pak, silakan. Tentu sasarannya harus masyarakat Melayu ya. Ya. Kalau masyarakat Indonesia tentu mungkin tradisi yang berbeda ya. Iya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyarankan kepada orang yang lebih banyak, hanya pada lingkungan masyarakat Melayu saja, karena pasti tidak akan jauh berbeda. Saran saya, mari bersama-sama kita sebagai orang Melayu mempertahankan tradisi ini ya, karena ini adalah sebuah tradisi yang baik untuk kita semua, untuk anak-anak Melayu dalam mempererat silaturahmi dan selalu ingat kepada orang yang telah meninggalkan kita. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus mempertahankan tradisi adat yang kita miliki. Kalau kita yang bukan kita yang mempertahankan, lalu siapa lagi? Kan begitu. Mudah-mudahan tradisi ini ya tidak menjadi perdebatan yang tidak jelas ujung pangkalnya ya. Ya kalau kita berdebat bahwa tidak ada sunnah rasulnya, ini sulit. Ya yang mengatakan tidak ada sunnah rasulnya, sementara ada pihak yang mengatakan ada sunnah rasulnya. Ya kan? Tidak perlu kita perdebatkan masalah khilafiyah. Sepanjang kita yakin bahwa doa yang kita kirimkan akan diterima oleh Allah untuk disampaikan kepada arwah yang kita kirimkan itu, maka laksanakan saja. Kalau tidak, ya sudah tidak. Tapi percayalah, orang-orang tua kita, arwah-arwah orang-orang pendahulu kita selalu menantikan doa-doa cucu, anak-anak cucunya itu, selalu menantikan. Nah kalau kita tidak pernah mendoakan, kapan dia akan tiba? Kapan dia akan tiba? Jadi saran kami, mari bersama-sama
kita terus mempertahankan tradisi kita ini, yaitu untuk makan haul ataupun kenduri untuk arwah ini, seperti itu. Saya kira demikian saja. Baik. Ibu Damna, ada yang ingin disampaikan terkait dengan tradisi haul bagi kita masyarakat Natuna, terutama Melayu ini? Kalau kita makan haul ni, itu manggil keluarga, adik kakaknya, masih ada ibunya, panggil ibunya, suaminya sudah meninggal, itu keluarga anaknya, adiknya, kakaknya, ada kumpul ke rumah kita. Satu setahun kan sekali. Tanggal berapa ibu meninggal tadi? Tanggal 2 bulan depan, tahun depan, bikin. Macam gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Damna kehadirannya malam hari ini bersama RRI Net di acara obrolan budaya. Pak Wan Suhardi juga terima kasih. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, sampai di sini dulu acara obrolan budaya untuk malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian obrolan budaya persembahan dari RRI Ranai. Nah, ada baiknya kita terus melestarikan suatu tradisi, karena budaya dan tradisi akan terus berlangsung hingga sampai kapanpun. Akhirnya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Marisa ucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.